Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Rasulullah. Ya, kita lanjut setelah makan siang ini. Bagaimana sesi ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau tadi itu adalah sekedar mukadimah. Bagaimana saya ingin kita semua sebelum bicara bisnis, kita satu visi misi, satu frekuensi tadi ya. Bahwa sama-sama ngembangin bisnis ini, Bapak Ibu korbankan waktu dari jauh-jauh ke sini tujuannya ya, membaca peluang. Tujuannya untuk keluar dari sini mendapatkan sebuah peluang bisnis baru yang mungkin bisa diterapkan untuk kita semua. Nah, untuk itu sekarang sesi yang paling penting yaitu apa? Apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, yang pasti harus tahu pola dan strategi atau cara. Kalau sudah tahu pola, strategi atau cara, mudah mengembangkan bisnis. Benar nggak? Nah, karena selama ini Bapak Ibu mungkin didatengin leader dari provinsi manapun, ya, khususnya MLM ini. Mereka datang nawarin perusahaannya. Ini loh, bla 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 bla, marketing perusahaannya. Ownernya kaya raya, gini, ya gitu ya. Kedua, apa yang ditawarin? Ini loh produknya. Produk pun kadang segel aja nggak dibuka. Ngecap aja tentang produk. Ngecap aja. Yang bahaya apa? Parah-parahnya mereka keluar dari ketauhidan. Seolah-olah ini yang ngobatin, seolah-olah ini yang yang nyembuhin. Benar nggak? Kenapa? Karena fokusnya ngecap. Bagaimana transaksi 1 + 1 2. Kalau kamu mau barang ini beli, nah gitu loh. Bener ya? Oke. Nah, ketiga apa? Ini marketing plan-nya, ABCD bla 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 keuntungan. Setelah itu mana paket join paling besar? Sini join. Bener nggak? Setelah join, kalau bahasa Palembang tuh berejolah dewek. Ya Pak. Kalau bahasa kita di sini apa? Berusahalah sendiri-sendiri. Berjuanglah sendiri-sendiri. Itu kalau di luaran. Kalau saya Bapak Ibu berbeda. Saya bawa perusahaan. Ini perusahaannya, ABCD. PT Abiduta dari Riau, kantornya di Riau. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu nerima bisnis dari Jawa, Pulau Jawa. Nah, sekali ini nerima peluang bisnis dari tanah Sumatera. Walaupun ownernya tetap orang merantauan dari Jawa juga, Jawa Tengah. Namanya Pak Asep Prianto, usianya baru 35 tahun. Ya, tapi dari sisi beliau yang masih muda, ada pendampingnya. Ya, siapa? Dari keluarganya, dan ada juga pendampingannya, komisaris kita. Itu Pak RW kami ngomongnya, Ayahanda RW kami ngomongnya. Siapa beliau? Beliau adalah penggerak jamaah tablik utama di Riau. Sehingga apa? Channel-channel, link-link semua, apalagi ya saya katakan lah ya, kalau dari segi jamaah tablik ini sudah terlepas dari jabatan dan profesi apapun, sehingga mengalir silaturahmi Pak ya. Mau dia jenderal, mau dia apa, kalau udah kenal jamaah tablik ini luar biasa loh. Nggak kenal posisi lagi. Nah itu artinya apa Bapak Ibu? Bisnis kita dimotori oleh anak muda, tetapi tetap didampingi oleh senior yang lebih ke agama. Nah itu paling penting. Oke, Bapak Ibu semua, yang sambil makan silakan makan. Saya lebih ke bagaimana saya kenalkan perusahaannya. Setelah itu saya kenalkan produknya. Bahkan kalau bicara herbal, maaf ini kehabisan barang kita bicara sedekah. Kalau herbal, nanti bicara bisnis, coba aja dulu. Nah ini masalahnya barangnya habis. Saking bener-bener habisnya dikejar-kejar barang kita. Setelah itu apa? Ini marketing plan-nya. Kita jelasin penawaran bisnisnya. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Kami jelaskan, kami tawarkan strateginya. Kami tawarkan caranya. Kalau paham caranya, mau melakukannya Pak, sepanjang perjalanan pasti ada kendala, ada masalah. Dan itu kami support, kami backup. Ya, itu yang terjadi sama kami. Jadi kami bukan bicara sebuah penawaran bisnis, setelah itu join silakan jalan masing-masing, tidak. Sejauh ini kendala di lapangan kami bantu backup. Dan sudah dirasakan semua sama tim-tim kita. Kenapa? Karena kami setelah datang ke berbagai tempat bukan nyari closingan. Bukan nyari setelah ini Bapak Ibu yang belum join mana pakai join, bukan. Nggak ada urusan dengan itu.
Mau join silakan, nggak join silakan. Ya, kalau join berarti itu amanah. Nah, makanya kami mencari mitra bisnis, bukan closingan member. Ya, kami mencari mitra bisnis. Dengan adanya 1-2 yang join, tapi dia memang lahir dari kesadaran. Ah, ini kuncinya, lahir dari kesadaran. Sadar bahwa butuh peluang ini, sadar bahwa potensi saya di balik bisnis ini ada, maka dia bergabung. Berarti itu amanah. Nah, amanah itulah yang kami jaga. Amanah itulah yang kami benar-benar jaga, Pak. Supaya apa? Bertumbuh. Beda. Bisnis lahir dari dorongan, support, motivasi, beda lahir dari kesadaran. Sepakat nggak? Kalau lahir dari kesadaran, potensi dari dalam keluar. Benar ya? Tapi kalau dorongan dari luar ke dalam, nah itu beda. Nah, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Tim kami bertumbuh. Tim kami bertumbuh. Ini sebagai contoh. 10 bulan, saya ngembangin bisnis ini 20 bulan baru. 21 bulan. Tanpa gula. Ya, 21 bulan. 1 September 2022 kami ngembangin bisnis ini. Ya. Nah, alhamdulillah di Palembang sendiri itu baru 10 bulan, Pak. Karena selama 10 bulan sebelumnya kami keliling Indonesia, memastikan di luar-luar banyak bendera-bendera yang sudah mandiri dan menghasilkan cuan miliaran. Apa yang terjadi? 10 bulan saya ngembangin di Palembang, Pak. Semakin kesini semakin bertabur reward. Semakin kesini semakin acara di mana-mana. Semakin bertumbuh. Semakin markas-markas kami terbentuk, Pak. Sementara ya, selama 10 bulan ini di Palembang sudah hampir 15 MLM maupun money game maupun apa-apa semuanya datang pergi, datang pergi, datang pergi. Datang ngomset ngilang lagi, datang ngomset ngilang lagi. Artinya apa? Leader-leader Palembang selama ini cuma jadi bebek hanyut bagi upline leader-leader nasional MLM apapun di luaran. Sepakat enggak? Dan itu saya menyaksikan Bapak Ibu. Sebutin aja MLM apa. Di Palembang sudah datang, nyupport orang, ngajak makan-makan, kumpul, ngomset, sudah tuh ngilang. Kenapa? Karena nggak ada power, jalan sendiri-sendiri. Tapi yang kami bangun semakin kesini semakin bertabur reward. Semakin berbagai MLM, leader-leadernya bergabung dengan tim kita. Karena kita membentuk satu kesatuan, satu kesolidan. Datang ke bisnis ini benar-benar ingin dapat penghasilan, bukan sekedar ikut memeriahkan untuk tepuk tangan. Sepakat nggak? Nah, untuk itu, kenapa mereka bisa totalitas? Karena mereka tahu caranya. Tahu caranya. Setiap hari, Pak, hampir setiap hari, Kades, ya, camat datang ke rumah saya di Palembang, dibawa oleh tim-tim kita. Kenapa? Karena mereka antusias dengan peluang yang kami tawarkan, cara yang kami kasih. Dan cara yang akan kita jelaskan ini tidak harus leader yang ngembangin. Target kerja kami siapa? Camat, lurah, Kades, kelompok tani, PPL, Gapoktan. Mereka saja yang bersinergi dengan ini, Pak. Sukses luar biasa, insya Allah. Karena ada cara. Dan cara ini akan kita sharingkan. Silakan dengan segala hormat. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap apapun latar belakang Bapak Ibu. Apapun pengalaman masa lalu Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita pantau strategi yang menurut saya bagus. Karena menurut saya bagus. Belum tentu menurut Bapak Ibu. Dan kita menghargai sudut pandang masing-masing. Ayo samakan, lihat dulu sudut pandang masing-masing, silakan lihat. Kalau dinyata bagus, cocok, layak, ada potensinya, kita jalan bareng. Dan saya pastikan 100% saya support, Pak. Saya support. Ya. Tapi kalau nyatanya, nggak bagus, ini menzolimi, ini merugikan, tinggalkan aja, Pak. Simple. Dan ini live Facebook disaksikan oleh ribuan masyarakat leader-leader di berbagai provinsi. Ini live di Facebook, saya share ke semua grup. Artinya apa? Kita transparan menyampaikan visi misi program kerja ini. Kita siap dikritik, kita siap menerima masukan. Karena kita menghargai sudut pandang yang sifatnya untuk penyempurnaan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sesi pada hari ini kita akan bedah. Pertama, kita akan jelaskan dulu marketing plan biar nggak bingung. Ya, marketing plan simple karena fokus kita adalah bicara pupuk. Kenapa pupuk? Karena ini bisa masuk ke siapapun. Maaf ngomong, di sini ada Pak Kades ya. Ada Pak Gani, Pak Gani ya, mana? Ada Pak Dewan juga ya, Masya Allah Pak. Dedi Pak. Alhamdulillah, silakan Pak sambil nikmati. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, ada insan yang dipilih oleh masyarakat yang siap memperjuangkan aspirasi rakyat, yang mungkin datang ke sini tujuannya bukan masalah cuan. Kalau cuan itu nomor 2. Ya Pak.
Tapi bagaimana dia seorang anggota dewan punya visi misi yang mungkin bisa disinergikan. Untuk apa? Menjadi bagian dari kemakmuran masyarakat. Nah, itu jarang-jarang ada, Pak. Aplaus dong buat Pak Dewan kita. Siapa tahu. Pokoknya kita doakan sehat selalu. Oke, Bapak Ibu semua. Izinkan saya sharing untuk marketing plan dulu. Setelah marketing plan, baru strategi. Oke, Pertama saya mohon maaf. Tulisan saya jelek. Kayaknya beli lagi nih Pak spidol, Pak. Atau minjem, punya siapa ada? PT Abiduta. Takutnya habis. Boleh pakai motor, minjem motor siapa, Pak? Iya, Indomaret, Alfamart ada tuh biasanya. Oh iya, tambah lagi lah. Minta tolong, Pak. Oh, ada satu ya, boleh. Kemarin ketinggalan di Oh iya ya? Oh, itu ada satu tuh katanya. Oke. PT Abiduta ini mengusung produk ya, biji hitam dan pupuk. Simple ya, kita ada kopi juga. Ya, ada kopi. Ada juga kolagen. Kedua ini untuk produk pendukung, tapi fokus saya biji hitam sama pupuk aja dulu. Oke, biji hitam ini 35 butir per 1 kotak. Ya, kalau pupuk itu 18 saset per 1 kotak. Ini patokannya, Pak. Ya, satuannya. Oke. Paket join member cukup dengan 550.000, Pak, jadi member. Ya, 550.000 itu dapat 2 botol atau 2 kotak. Nah, ini, Pak. Kalau bicara herbal, sederhana. 2 botol bergabung, bagaimana mau jadi miliarder? Sebotol pakai buat pribadi, sebotol sedekahkan lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Membangun keyakinan. Ketika pakai sendiri terbukti, sedekahkan ke keluarga, tetangga di lingkungan terbukti, maka keyakinan kita muncul. Bukan ngecap-ngecap. Bukan jual katanya-katanya, tapi sudah merasakan dan membuktikan. Oke, kalau bicara pupuk, nah ini kemarin kita gunakan pola sampel-sampel, ternyata tidak efektif. Nah, maka kita rubah caranya, Pak. Oke. Kalau ternyata kita berhasil ngajak 1 mitra, maka kita mendapatkan bonus. 1 bonus sponsor. Oke, sponsornya 15% dari paket join, berarti kalau ngajak si Ani, ya, bayangin kita ngajak si Ani, maka kita dapat 82.500. Oke, ini pemahaman dasar, karena fokus kita nanti ke strategi. Kalau kita ngajak 1 orang si Ani dapat 82, maka dapat lagi di bonus kedua, yaitu bonus pasangan sponsorisasi 7%, Pak. Berarti berapa dari si Ani kita dapat lagi nih loh, 38.500. Nah, jadi dapat 2 bonus kalau ngajak 1 orang. Tapi bonus yang kedua belum bisa cair. Akan cair apabila berhasil ngajak pasangan sponsorisasi. Oh, berarti ngajak 2 orang, ngajak si B, terjadi pasangan sponsorisasi, pasangan orang yang kita ajak langsung. Nah, maka dapat lagi dong dari si Budi, katakanlah berapa? 82.500 karena ngajak dia, ya kan. Nah, di sini dari si Budi dapat lagi 38.500. Nah, barulah 77.000 cair masuk rekening. Gitu ya. Maaf nih, kita evaluasi, kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Oke, nah setelah terjadi pasangan seperti ini jaringan, dapat lagi, Bu, bonus ketiga. Bonus pasangan titik. Nah, pasangan titik ini terjadi titik kiri kanan, dapat pasangan. Entah dari atas naruh poin di bawah, atau dari bawah nambah poin. Ya, maka dapat titik 5%. Berapa? Senilai 27.500. Berarti ngajak 2 orang, Pak, cair semua. 2 bonus ini sama ini berapa? 269.500. Ngajak 2 orang.
Bayangin kalau cuma ngajak satu orang si Ani, cuman cair 82.000. Tapi kalau ngajak dua orang, Ani dan Budi, maka kita dapat tambahan total senilai 269.000. Nah, artinya apa? Kita diajak, dirangsangi, dikasih bonus tambahan 77.000 kalau ngajak dua orang. Dan ini bonus aktif, hari ini diposting, besok masuk rekening. Oke? Nah, ini kan aktif kalau kita ngajak orang terus. Bagaimana kalau kita sudah tidak ngajak orang lagi, tapi jaringan kita berkembang? Ah, inilah passive income-nya, Bapak Ibu. Nomor 4 ada generasi. Nah, di bonus generasi ini yang luar biasa. Satu jalur makan bonus. Ada G1, G2, G3, G4, G5. 5 generasi, Bapak Ibu. Bayangin loh, iseng-iseng hari ini bergabung join 550 ngajak si Ani. Ani join 550.000. Kita nggak bicara paket yang besar-besar ya, cukup 550 aja. Ternyata si Ani ini adalah orang yang membaca peluang dan berjalan, berkembang. Dia dapat bonus pasangan. Bonus pasangan titik, yang ini, yang nomor 3 ini. Satu pasang dia dapat 27.000, satu kiri, satu kanan dia dapat 27.500. Bayangin, ini bonus mingguan. Seminggu dia dapat uang 1 juta. Seminggu ya. Maka kita sebagai orang yang ngajak dia langsung G1, kita dapat apa? 40%, 400.000. Gila nggak? Ya, dia dapat bonus pasangan 1 juta, kita dapat 400.000, Bapak Ibu. G1. Baru satu orang kita aja itu. Sebelahnya belum bicara kamu harus join paket besar ya, kamu harus ngajak 2 orang ya, enggak. Kita hanya ngajak 1 orang, ternyata 1 orang berkembang, cair, Pak. Lah sekarang kalau dia ngajak 1 orang, kita ngajak 1, dia berkembang ngajak orang lagi, berarti generasi 2. Dia dapat 1 juta, kita dapat 5%. Yang dapat 40% si Ani. Ya. Oh, dia ini berkembang lagi generasi 3, berkembang lagi generasi 4. Ya, berkembang terus sampai 5 generasi, kita dapat berapa? 8%, 12%, sama 15%. Jadi total 5 generasi saling sponsori tusuk sate satu jalur, digaji 80%. Jadi kalau semuanya sama-sama dapat 1 juta semua, kita dapat 800.000. Satu jalur kaki besar sebelah. Passive income-nya dapat. Nah, selama ini kalau bisnis binari sering terjadi kaki gajah. Kita nggak dapat apa-apa kan? Ah, kalau di sini kita dapat. Oke? Nah, kalau sudah bicara ini adalah paket pengembangan bisnis MLM, duplikasi member. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mau nggak tahu strateginya? Kalau Bapak Ibu main 1 titik, harus ngandelin 5 orang yang berkembang saling sponsori yang aktif dapat 1 juta semua. Maka kita dapat 800.000. Benar nggak? Nah, sekarang coba kita balik. Kita mainnya 5 titik. 1, 2, 3 nama kita semua. Nomor 4 nama istri, nomor 5 nama istri. Oke. Nah, yang nomor 5, kembangin 1 orang yang jadi leader. Dia berkembang, dapatlah dia 1 juta. Benar nggak? Dapat dia 1 juta, kita dapat berapa? G1 ini ngajak ini dapat 400.000. Ini ngajak ini nggak ada bonus, ngajak ini G2, berarti dapat 5%. 50.000. Ini ngajak ini nggak ada bonus, ngajak ini nggak ada bonus, G3 8%. Ini nggak ada bonus, nggak ada bonus, nggak ada bonus, ngajak orang ini ada bonus 12%. Ini ngajak bonus, nggak ada bonus, ngajak ini 15%. Kita balik. Cuman ngandalin 1 orang yang bergaji 1 juta, kita dibayar 800.000. Keren nggak? Gitu caranya satunya. Bener? Kalau ini kan kita main 1 titik, tapi ngandalin 5 orang yang berkembang yang sama-sama dapat 1 juta semua. Maka kita dibayar 800.000. Nah sekarang kita balik. Kita mainkan 5 titik kita. Ini diam aja semua 4-5 titik ini, nggak ada yang berkembang. Cuman ngajak 1 aja yang dapat 1 juta, kita dibayar 800. Lebih enak mana? Nah, maka maaf nih kayak kemarin Pak Gani kan lewat HP, kurang komunikasi kita online langsung ya. Saya arahkan seperti ini. Saya mengarahkan tim yang terbaik untuk mereka. Nah, gitu Pak. Jadi saya buat Pak Gani 5 titik. Lah kalau orang di luaran mainnya pasti seperti ini. Nah, 3 kayak gini kan. Rugi kalau main seperti ini. Ini yang berkembang, ini nggak gajian.
Ini yang berkembang, ini nggak gajian. Bener? Tapi kalau 5 titik saling sponsori seperti ini, satu yang berkembang, gajian semua. Bener nggak? Nah, jadi pastikan Bapak Ibu kalau mau berbisnis di sini, jangan main 3 titik seperti ini. 5 titik harus. Rugi, Pak. Oke? Nah, itu kata kuncinya. Ini bisnis multi levelnya. Nggak ada reward di sini, nggak ada bonus reward. Inilah bonusnya, simple. Ya. Nah, bonus mobil lain-lain itu ada di konvensional. Karena bisnis kita tidak hanya mengutamakan membership, tapi siapapun bisa berkembang dapat cuan miliaran dari konvensional. Karena semua orang tidak ada yang sama, bisa semua MLM. Tapi orang ada yang hobi jualan. Oke? Nah, inilah kalau mau catat-catat, mau dipoto-foto, Pak. Nah, kita bicara konvensionalnya sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau mau bergabung nantinya, minimal siapkan 5 titik yang 550. Ada tisu. Oke, simpel ya. Ini uang receh Bapak Ibu untuk awal. Tapi kalau udah jalan 1-2 tahun, ini uang besar. Ya, buktinya saya setiap hari 7 juta, 8 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta, 5 juta dari ini. Baru jalan 2 tahun, kurang. Nah, artinya apa? Jangan fokus ke sini. Ini akan mengalir. Tapi fokuslah bagaimana Bapak Ibu dalam hitungan bulan, 3 bulan dapat penghasilan ratusan juta. Nah, untuk penghasilan ratusan juta tidak bisa didapat dari sini. Tapi didapat dari reward. Karena rewardnya satu mobil 115 juta. Jadi kalau 3 bulan Bapak Ibu dapat penghasilan ratusan juta, bisnis akan berjalan dengan sangat cepat. Tapi kalau 3 bulan ke depan Bapak Ibu fokus ke member seperti ini, uangnya masih receh. Ya, ini pengembangan pasif income, tetapi nanti 2-3 tahun baru bisa menikmatin ini. Gitu. Makanya saya fokus ke Bapak Ibu bagaimana dapat income ratusan juta dalam waktu 2-3 bulan. Semakin Bapak Ibu dapat reward ratusan juta, nah itu kebahagiaan saya Bapak Ibu. Oke? Saya hapus ya. Oke, boleh. Nanti saya buat juga video tutorialnya. Presentasinya saya buat lagi nanti. Oke, kita hapus. Jadi pastikan berapa mau gabung sini? 5 kali 550. Dapat barangnya 10 botol. 10 botol kalau dijual 300.000 sebotol kalau herbal. Berarti jadi uang 3 juta. Modalnya berapa? 5 kali 2 juta 500 kali 550. Nah, itu tadi plan A namanya. Plan A itu duplikasi membership. Nah, sekarang bagaimana kita dapat ratusan juta? Di sini Bapak Ibu. Ada plan B namanya konvensional. Bersistem. Nah, konvensional bersistem ini sistem poin Bapak Ibu. Sekali aja kita belanja poin, sekali seumur hidup. Ya, tidak ada tutup poin, tidak ada riset poin, target poin untuk jangka panjang. Dengan cukup belanja RO di satu akun yang sama ya. Untuk mendapatkan reward harus RO sekali aja. 1.650.000 dapat 8 botol. Atau 8 kotak pupuk. 8 kotak pupuk. Nah, dari pembelanjaan 1.650 sekali seumur hidup, kita berhak mendapatkan poin-poin untuk dapat reward. Berapa poinnya? 1 poin. Di mana ada 1 poin kiri, 1 poin kanan dalam jaringan kita dibayar 60.000. 60.000 per 1 pasang poin RO. Sebanyak sehari 25 pasang. 1 hari 25 pasang. Berarti sehari potensi kita sehari Bapak Ibu itu 1.500.000. Benar nggak? 1.500.000 kan? 60.000 kali 25. Nah, jadi sehari kita dapat potensi penghasilan dari sini 1.500.000. Karena batasannya 25 pasang kiri kanan poin. Contoh, di bisnis ini Bapak Ibu, kita tidak mesti harus punya poin 10 harus ada 10 member. Tidak.
Itu namanya bisnis Ponzi. Ya, kalau mau dapat 10 poin harus ada 10 member, itu bisnis Ponzi. Harus membership. Nah, di sini tanpa ngandelin membership sebanyak itu, poin bisa didapat. Contoh, kita ngajak satu orang si A, dia ini terapis. Satu orang si B, dia ini terapis. Terapis apa lah? Urut, bekam, lain-lain lah ya. Ternyata dia belanja 550, dia belanja 550. Oh, udah kita dapat dong tadi 269.500 karena ngajak orang 2. Benar? Oh, ternyata dia butuh produk untuk yang namanya sampel-sampel atau dijual ke pasien. Dia belanja 1650. Dapat 8 kotak. Nih, bayangin, dia jualan konvensional 8 kotak dikali 300.000 herbal 2,4 8 kali 3 2,4 juta. Modalnya 1650. Untungnya 750 per 8 botol. Ya, 1650 dapat 8 botol. Dia jual kali 300.000 maka jadi uang 2,4 juta. Si terapis belanja 1650 dapat 700.000. 750.000. Sama, ini juga belanja dapat keuntungan 750. Maka kita dapat 1 poin. Nah, dengan dapat 1 poin kiri kanan kita dibayar 60.000. 1 poin kiri, 1 poin kanan. Dan poin ini terakumulasi. Artinya apa? Kalau dia tidak ngajak-ngajak member, tidak ngajak-ngajak join, tapi si terapis ini belanja aja terus. Berarti kan tanpa harus ada member kan? Belanja terus sebanyak 20 poin. 20 poin. Oh, berarti si terapis ini belanja sebanyak 20 kali yang 1650, Pak. Maka kita dibayar reward 7 juta oleh perusahaan. Kita yang dapat 7 juta. Nah, artinya apa? Bisnis ini tidak mengutamakan nyari member. Tapi siapapun yang berpotensi untuk dapat poin, kita dapat poin. Nah, itu ya. Kalau harus terkumpul 20, oh ada 20 member. Ah, itu yang kata orang tuh Ponzi itu. Ya. Oke, sekarang. Oh, sudah dapat nih 7 juta masuk rekening Bapak Ibu. Ya. Maka poin tidak hilang. Nah, itu luar biasanya. Poin nggak reset. Poin bertambah lagi, yang namanya terapis kan beli terus. Nih bayangin, ini saya ambil persamaan terapis. Bagaimana kalau kita ngelosingin petani? Petani kan yang penting makai. Tiap nanam makai, beli terus. Artinya apa? Poin bertambah terus dari petani-petani tadi. Maka apa yang kita dapatkan? 250 kiri, 250 kanan poin, kita dibayar 115 juta. Berarti apa? Akumulasi dari pembelanjaan konvensional. Ya. Sudah poin bertambah, tidak hilang, naik lagi ke 1570, 1570. Kita dibayar 450 juta. Poin Bapak Ibu. Ya. Naik lagi ke 10.000 kiri, 10.000 kanan, kita dibayar 1 M. 1 miliar. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Ya. 10.000 kiri kanan ini, satu jalur saya saja sudah 33.000 loh. Bukan lagi 10.000, 33.000 dalam waktu 20 bulan ini. Insya Allah 2 akun saya yang 10.000 ini tembus 1 M akhir tahun ini. 2 akun. Target berarti 2 akun yang 2 miliar totalnya. Nah, itu target kerja. Tetapi belum kita bicara 1 M yang kita dapatkan. Downline saya yang saya ajak aja sudah berpenghasilan 5 miliar. Pertanyaannya bagaimana saya kan gitu Pak. Nah, artinya tidak main-main bisnis ini. Dari modal 10.000 Pak, saya ngembangin bisnis ini 10.000. Jadi pertama saya ke Bangka dalam kondisi habis kena scam investasi. Saya datang ke Bangka ini niatnya liburan, keliling semua pantai saya datengin dengan kondisi keuangan yang pres-presan. Ya, nah itu pun keluarga yang jalan-jalan nikmatin pantai, saya sibuk follow up. Karena saat itu bisnis belum jalan, biji hitam. Saya datang lagi ke sini Desember 2023. Saya memulai 1 September, berarti September, Oktober, November, Desember. Baru 3 bulan saya ngembangin di jalan, saya balik lagi ke Bangka. Jumpalah dengan Pak Chen dan lain-lain. Tetapi ya, saya sadar diri. Kenapa? Saat itu 3 bulan itu saya pun belum dapat Pajero, baru dapat mobil 115 juta 26 hari. Ya. Belum banyak bukti artinya. Wajar. Di Bangka pun lagi banyak bisnis yang beredar. Ya,
Kita sadar diri situ kita belum ada bukti. Maka ya udah kita lanjut. Nah, sekarang total yang saya dapatkan ya itulah pokoknya. Intinya tim saya sukses semua lah, alhamdulillah. Nah, maka saya datang ke sini lagi dengan sebuah bukti untuk ayo sama-sama kita, ya saya lah haula wala quwata illa billah aja, Pak. Modal 10.000 20 bulan sudah kebangun rumah untuk selevel saya anak muda, Pak. Anak-anak lah, baru umur 32 tahun. Buat rumah di depan, di tengah kota ya, depan Pusri itu kan termasuk tengah kota di Palembang ya. Komplek di sana dua tanah saya jadiin satu rumah, itu senilai 1,2 miliar. Total dengan isi-isi dan lain-lain. 8 orang keluarga kita berangkat umroh, Pak. Ya, orang tua 2, mertua 2, nenek, istri, kembaran istri sama saya, 8 orang, umroh gratis. Nah, terus kita juga alhamdulillah Pajero dikasih. Terus tanah berapa bidang, rumah berapa bidang. Nah, karena saya merasa berbisnis ini dari nol, saya nyatakan semua apa yang saya dapat, rumah, mobil, motor, tanah, semuanya berapa bidang tanah, nggak ada satupun yang nama saya, Pak. Saya kasih nama istri semua. Ambil untuk dia. Karena saya merasakan saya memulai dari nol, nggak, ini dikasih titipan. Ya udah, saya kasih ke istri semua. Saya nggak takut ada kemelekatan di sana. Nah, maka saya kasih ke istri semua. Nah, tujuan saya apa? Kebahagiaan saya adalah bagaimana bisnis ini Allah jangka panjangkan dan orang-orang semua yang berbisnis di sini dapat penghasilan besar semua. Itulah kebahagiaan saya, Pak. Ya, boleh dicek, Pak, kalau mau dicek. Lah sampai istri saya nolak. Wih, ini janganlah namaku semua. Nanti pajak progresif ya, kata dia, Pak. Ya sudahlah, mau pakai nama siapa lagi? Masuk kakak saya dulu, Pak. Itu. Artinya, Pak, saya ngajak di sini bukan untuk kepentingan pribadi, Pak. Kalau bicara pribadi, insya Allah sangat cukup. Tapi bagaimana kenikmatan itu, kita semua menikmati. Oke, sekarang semua bisnis, semua penawaran bisnis yang datang ke bapak-bapak pasti ada ini penawaran, reward yang skala miliaran. Tetapi itu rata-rata saya ambil hikmah sebagai iming-iming. Kenapa iming-iming? Karena dikasih tahu angkanya, tapi tidak dikasih tahu caranya. Teknisnya nggak dikasih tahu. Nah sekarang, Pak, yang sudah dapat 20 kiri kanan 7 juta, itulah lebih dari 1.800 akun, Pak. Tim saya, tim kita. Yang dapat 115 juta, 120, Pak. Seminggu ke depan lihatlah di grup. Di Palembang tuh ada 2 lagi yang dapat 115, Pak. Yang 7 juta hampir setiap hari udah mulai bertaburan reward 7 juta di Palembang. Nah, ini sebagai patokan, belum di Lampung. Yang Pajero sudah 15. Berarti kan ini real, Pak. Ya, real. Nah, maka sekarang adalah bagaimana bapak-bapak sekarang dapat penghasilan ini aja dulu. Dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Mau nggak, Pak? Penghasilan ratusan juta? Nah, kalau mau harus ada caranya dan strategi. Nah, maka kita bicara gebiar pupuk sekarang. Kalau herbal kami ada cara yang sudah terbukti. Nanti besok-besok bisa dikembangkan. Nah, sekarang lebih bagaimana Bapak Ibu memahami klimaksnya adalah cara dari ngembangin pupuk, Pak. Oke, bagaimana dapat 5 yang 115 juta, 1 yang 450 juta maksimal. Apalagi kayak anggota Pak Dewan ya. Maaf ngomong nih, paling juga 6-7 bulan beres. Dengan total berapa? Hampir 2 miliar, Pak. Dari bonus lain-lain. Kenapa? Karena Pak Dewan cukup buat memo. Iya, Pak, buat memo aja. Pak Kades kumpulkan di dapil Pak, semua dapil Bapak untuk mungkin reses atau apa. Kumpulin siapa? Cukup Kades dan Gapotan sama kelompok tani. Nanti leader-leader yang turun. Bisa jadi kalau acara itu gebiar saya yang turun. Gitu, Pak. Saya support. Nah, di situ apa? Kita kasih demplot gratis, Pak. 1 hektar, 2 hektar gratis dari saya, dari awal nanam sampai panen saya ngasih gratis. Bukan dari uang Bapak. Dan ini berlaku di Facebook ya. Jaringan khusus dari jaringan Pak Maul Makassar, khusus juga untuk jaringan Pak Taufik dari Indralaya, dan khusus jaringan dari Pak Rosidi Lampung. Yang nyimak, karena ini lagi live Facebook juga, Pak. Sama, saya kasih gratis semua. Oke. Sekarang simak baik-baik, siapkan kertas, siapkan pena, Pak. Masuk akal nggak program ini? Inilah yang kami kembangkan dimanapun, Pak.
Boleh Pak. Oke, ya. Yang belum punya pena silakan. Ayo di-share semuanya, di-share Bapak Ibu semua. Oke, di-share semuanya ya, di-share ya. Di-share semua, di-share. Ini penting, ini klimaksnya. Mau direkam, mau di apa silakan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Di sini, Pak. Yang mau ngerokok Pak, silakan Pak. Ini Korea ini deh. Korea. Oh ini. Bang. Oke, Bapak Ibu boleh dibuat judulnya. Judulnya adalah Gebiar Door Press Petani Sukses. Nah, ini program bukan teori Bapak Ibu. Sudah kami praktekkan di mana-mana. Salah satu di jalur Sepolo Air Salek di Sumatera Selatan. Terjual 4.400 tiket dengan total 1,5 miliar kurang lebih. Dan kami bagi-bagi 450 juta reward pada satu hari untuk semua masyarakat. Jadi ini adalah acara pesta rakyat dari rakyat untuk rakyat. Itu visi misinya Bapak. Dari rakyat untuk rakyat. Kenapa kami lakukan itu? Nah, kita bicara masalah dulu. Sebelum bicara solusi dan keuntungan, kita bicara masalah. Masalahnya apa? Kami ngembangin pupuk dengan cara sampel demplot. Terbukti di mana-mana, tapi omset tidak masuk. Kenapa? Karena kelemahan dari follow up tim leader tadi. Sudah ngasih sampel gratis, dibuktikan oleh petani, tapi tidak di follow up. Tidak dikabarkan, tidak dikunjungi. Yang terjadi, ya kalau lah beli paling sekotak 2 kotak. Benar nggak? Padahal terbukti Pak. Nah ketika si leader tadi ketemu petani baru, petani baru minta lagi demplot. Walaupun tetangga dia sudah terbukti Pak. Make pupuk ini terbukti, dia masih minta gratis. Nah itu masalahnya. Artinya apa? Bukan cara kerja yang efektif, ya kan? Si leader habis waktu, habis produk, omset nggak ada. Nah itu masalah. Masalah kedua, ya petani ini Bapak Ibu tidak percaya sama kita. Siapa lo? Punya lahan berapa luas? Jadi petani berapa lama? Sehingga kita bicara soal ahli pertanian. Nah itu masalah kedua. Nah sekarang simple, kita rubah caranya. Gimana caranya Bapak Ibu? Ya. Kita ingin membangun kesadaran petani untuk beralih ke organik. Ya, untuk beralih. Tetapi kalau kita sampel, itu tidak ada power kebersamaan. Benar nggak? Benar ya? Kenapa? Karena petani tadi satu persatu, door to door. Nah, sekarang bagaimana muncul kebersamaan? Caranya kita buat gebiar pesta. Contoh Pak, kita nih orangnya tipikalnya Pak Tiru. Bermotor pinggir jalan, lihat yang rame-rame pinggir jalan, kita pasti berhenti. Ada apa? Ada apa? Kepo. Benar nggak? Nah sama, kalau kita buat sebuah kumpulan, semua masyarakat akan kepo. Ada apa nih? Ada apa nih? Nah gitu loh. Artinya apa? Akan muncul kebersamaan. Nah, sehingga apa? Dengan gebiar petani sukses, semua masyarakat hadir dalam acara. Selesai dari acara dia punya produk, akhirnya dia pakai produk yang tidak gratis. Setelah makai ternyata terbukti, barulah mereka koordinir sesama orang-orang desa itu untuk melakukan pembelanjaan kebutuhan petani di situ. Jadi tidak ada kata gratis lagi dari kita, dari leader untuk para petani seluruh Indonesia. Tetapi gratis dari saya. Nah ini loh, gratisnya dari saya. Gratis dari saya. 1 atau 2 hektar dari awal nanam sampai panen. Kenapa? Supaya satu desa menyimak, melihat. Oh iya, 1 hektar ini terjadi perbedaan antara pakai kimia dengan pakai organik. Nah gitu loh. Tapi kalau membuktikannya masing-masing, nggak ada power Pak. Oke, kita mulai jabar. Pertama, kita harus tentukan target income kita. Bapak Ibu di sini mau punya penghasilan berapa? Saya kasih target.
Nah, kalau ngembangin herbal, bentuk jaringan Bapak Ibu seperti ini. 1, 2, 3, nama istri 5. Kembangin satu sini, kembangin satu sini, sini gajian semua. Nah, itu kalau ngembangin herbal. Bapak Ibu harus punya 5 akun seperti ini, saling sponsori. Supaya apa? Kalau bicara herbal, ada pengembangan organik tim dari MLM. Sehingga nanti akan terjadi passive income. Yang saya sebut tadi, satu orang gajian 1 juta, 5 akun kita 800.000. Itu kan passive income. Tapi kalau bicara pupuk, tidak ada passive income generasi. Kenapa? Karena ini omset konvensional yang kita bentuk. Maka kita harus membentuk pola akun seperti ini. Nah, beda ya. Kenapa pola seperti ini? Untuk memperbanyak kita dapat reward. Karena di bisnis pupuk yang diutamakan konvensional, tidak ada membership. Masyarakat tidak perlu diajak join member. Masyarakat hanya perlu barang yang berkualitas, harga yang terjangkau, hasil yang berlimpah. Itu aja, Pak. Nggak perlu dia MLM. Justru kadang barang bagus, dia tahu MLM, udah nggak mau pakai. Allah MLM paling ini, paling itu, paling ini. Nah, gitu, Pak. Jadi, masyarakat tidak perlu join member. Oke. Berapa target kita? Target Bapak Ibu selaku leader yang mau ngembangin Bangka dan seluruh Indonesia yang di Facebook, harus buat target 6 kali gebiar. 6 kali gebiar. Dengan 6 kali gebiar Bapak Ibu dibayar berapa? 5 kali 115 juta. 1 kali 450 juta. Dalam jangka berapa? Paling lama 8 bulan. Total hampir 2M ini. Ini memang 450 tambah 5 kali 100, 500, 600, 700-an. Ya, 7 tambah 4, 13. Tapi dari bonus-bonus poin-poin pairing dari konvensional, Pak, totalnya besar, Pak. Ya. Target 2 miliar 8 bulan. Mau nggak, Pak? Caranya gini. Bentuk posisi 5 akun seperti ini. Kalau nggak paham nanti biar leader yang memposisikan. Terus pasang posisi gebiar di sini 1 kali. Ah, artinya apa? Kalau tadi bicara masalah, ini bicara target kerja. 1 gebiar di sini, Pak. Nah, katakanlah kita, Pak, namanya Pak Taufandi ya. T2, T3, T4, T5. Nah, ini 5 akunnya. Pak Taufandi punya 5 akun. Pak Taufandi cukup buat 1 gebiar G1. Ya, selanjutnya G2. Selanjutnya di sini G3. Gebiar 3 gebiar sebelah kiri. Sini juga G4, gebiar 4, G5, G6. Artinya 6 gebiar, 6 kali acara. Pak Dewan buat 6 kali acara, maka Pak Dewan dapat apa? Lihat. Per 1 gebiar, Pak, ini melahirkan poin 260 kiri, 260 kanan. Poin ya, poin konvensional tadi, Pak. Poin konvensional. Gebiar kedua menghasilkan poin 260 kiri, 260 kanan. Sehingga jika diakumulasikan ini naik 520 poin, di sini 520 poin. Ingat, tadi ada 250 kiri, 250 kanan, kita dibayar 115 juta. Berarti akun T3-nya Pak Taufandi dapat 115. Benar nggak? Gebiar ketiga taruh di sini menghasilkan poin 260 kiri, 260 kanan. Akun ini mendapatkan mobil lagi, dan ini posisi sudah 500, T2 sudah 1000. Di ini 560. Dapat lagi mobil 115 juta. Poin kiri kanan ini 1000 tambah 560, 1560. Ah, sama sebelahnya, Pak. 115, 115. Artinya di sini ada 1560. 1570 kiri kanan dapat 450 juta plus 250 kiri kanan dibayar 115 juta. Artinya hanya membuat 6 kali gebiar, 6 kali acara. 6 kali acara. Bapak Ibu, siapapun yang punya kerangka seperti ini di Bangka ini dapat 5 mobil, 1 Pajero. Nah, pembentukan jaringannya seperti ini.
Ini tinggal nangkep aja, Pak. Nah, itu target, Pak. Itu target harus dicatat karena ini akan sambung menyambung. Jadi bicara bisnis kan harus tahu apa yang saya dapatkan kan gitu, Pak. Nanti klimaknya di kesimpulan, Pak. Kalau sekarang alurnya dulu. Oke? Kalau realistis seperti ini, nyata hanya 6 kali gebiar, ya, 6 kali gebiar, kita dibayar dengan angka yang sebuah kepastian. Ini angka pasti, ada omset, ada reward. Yang bayar perusahaan, bukan saya. Oke? Baru kita bedah, Pak. Baru kita bedah. Yang kita bedah adalah per 1 gebiar. Per 1 gebiar ini apa keuntungannya? Baru nanti, oh kalau paham dengan 1 gebiar ini, oh tinggal ketagihan dong, pasang gebiar kedua, gebiar ketiga di sini. Nah, kuncinya paham apa keuntungan membuat 1 gebiar. Saya buat kemarin, Pak, jumpa dengan calon bupati di Banyuasin, Pak. Dengan tim suksesnya yang hadir tuh insinyur, Pak, profesor, orang kaya-kaya semua. Karena Pak Bupati, calon bupati ini adalah ketua dari APKASINDO, Asosiasi Pengusaha Sawit, Petani Sawit Indonesia. Punya modal, punya uang semua. Saya hadir di pertemuan itu, saya sampaikan ini, nggak bisa tidur, Pak. Berapa saya bilang target kerja, target suara dari calon bupati? 70.000 suara katanya. Dengan 12 gebiar, ini baru 6 gebiar ya. Kalau yang Pak Bupati kemarin 12 gebiar. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini buat lagi 1, 2, 3, 4, 5. 12 gebiar. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 sini, 6 sini. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dengan 12 gebiar, Pak. Inilah bentuknya. 12 kali acara hanya di 12 kecamatan. Sementara bupati itu 19 kecamatan. Ini hanya 12 kecamatan. Apa yang didapat? Acara yang ditargetkan 70.000 suara, kita bisa tembus di angka 98.000 suara, Pak. Target 70.000 suara, 98.000 suara kita bisa capai. Setelah itu apa, Pak? Semua dana investor, semua balik dan dapat keuntungan semua. Dan tim pemenangan, tim sukses pemenangan, dapat uang 2,6 miliar. Ini angka real. Makanya, insya Allah tinggal nunggu waktu. Mungkin seminggu ke depan, kita ada kabar gembira, kerjasama dengan salah satu calon bupati. Dan ini pun sama, proposal sudah masuk ke Pak Herman Deru, ke gubernur kita, yang di Palembang. Karena mau pencalonan lagi. Sudah tinggal nunggu waktu pertemuan untuk bedah lagi ini. Dan insya Allah mungkin lebih dari 12 acara. Jadi saya di Palembang sudah masuk ke ranah-ranah, government ya, ke ranah-ranah instansi. Nah gitu, jadi ini Pak, nanti Bapak akan paham maksud dan tujuan saya. Oke, sekarang kita kesampingkan yang besar-besar. Bicara 1 aja gebiar. Oke, kalau paham 1 gebiar ini, Bapak akan paham yang lain-lainnya dan apa efek di atas-atasnya. Secara otomatis. Secara otomatis itu, Pak. Jadi MLM kita simple bener sekarang. Nah, kalau sudah tahu target kerja, Bapak harus tentukan jati diri. Tentukan jati diri. Apa jati diri di sini? Pertama, pengembang, distributor, atau agen. Nah, kita ada tiga posisi, Pak. Hari ini Bapak tentukan mana posisi yang mau Bapak ambil. Oke? Kalau Bapak Ibu posisinya pengembang, berarti Bapak Ibu sama seperti saya, seorang leader yang ngembangin 5 titik misalkan. Kalau Bapak Ibu posisi pengembang, Bapak Ibu harus punya 5 titik seperti ini untuk nantinya mencari gebiar-gebiar di Bangka. Berarti 3 gebiar kiri, 3 gebiar kanan. Nah, itu pengembang. Tapi kalau Bapak Ibu selaku mengambil keputusan distributor utama, posisi Bapak Ibu berarti yang membuat acara. Posisi yang membuat gebiar tadi. Kayak gitu. Ya, itu posisi berarti. Nah, kalau ngambil agen desa, berarti Bapak Ibu posisi yang di dalam-dalam ini.
investor desa yang di dalam-dalam. Nah, jadi ada 3 posisi. Ya, boleh catat. Posisi pengembang berarti yang buka market buat 6 gebiar, dibayar 5 mobil 1 Pajero. Posisi distributor utama berarti yang buat acara di desa-desa itu, yang memodali. Kalau agen desa berarti yang nyokong untuk jadi agen-agen pupuk di desa-desa. Nah, itu Pak, ada 3 posisi, tentukan. Nah, kalau sudah paham itu baru nextnya. Sekarang anggap aja Bapak Ibu semua adalah pengembang. Berarti nyari distributor utama untuk membuat acara di daerah mereka. Sekarang, apa keuntungan menjadi agen distributor? Oke? Apa keuntungan menjadi distributor utama? Berapa ratus juta keuntungannya? Bahkan Pak, di Palembang ada satu camat yang memposisikan sebagai pengembang dan langsung sebagai distributor utama. Karena dia melihat peluang, Pak. Apa yang saya jelaskan ini adalah titik investor utama tadi, distributor utama. Keuntungannya apa? Siapa kalkulator, Bang? Bantu, biar kita hitung-hitungan. Sebagai investor atau distributor, nah, ini titiknya, Pak. Distributor utama cukup ngeluarin dana, ya. Cukup ngeluarin dana 3 kali 550.000 untuk aktivasi yang tadi, Pak. Ya, dapat barangnya 6 kotak. Terus belanja lagi 41 paket yang 1.650.000. Berarti berapa, Pak? 41 kali 64 juta 650.000. Dapat barangnya kurang lebih 328 kotak. Total tambah 6 jadi 334 kotak. Dengan modal total 64, 65, 66 berapa, Pak? 64 tambah 1, 65. Ini tadi 67 ya, bukan 64 ya? 67. Berarti 69 juta 300. Nah, itu modalnya, Pak. Modal selaku investor utama atau distributor utama itu ini, Pak. 69 juta. Dapat barang 334 kotak. Oke. Selanjutnya, Pak. Dapat barang nih. Ya. Katakanlah Pak Topandi ngambil paket sebagai distributor utama. Saya kasih barang kan? Nah, barang ini alur kerjanya lihat, Pak. Boleh catat, alur kerja. Dapat barang, bawa ke daerah masing-masing. Apa yang dilakukan di hari kedua? Ini catat, Pak. Kumpulkan kades, kumpulkan kadus, kumpulkan PPL, kumpulkan kelompok tani. Itu target kerja, Pak. Nah, ini target kerja kita. Maka yang lebih bagus mengadakan distributor utama itu adalah camat atau anggota dewan. Kenapa? Dia ada power untuk ngumpulin kades-kadus tadi. Kalau kita manggil kades-kadus kadang nggak ada power kan. Nah, maka kita adalah pengembang yang mengclosingkan camat atau kades tadi. Supaya apa? Yang ngomong mereka berkumpul. Apa yang dilakukan, Pak? Yang dilakukan adalah, ayo Bapak Ibu semua kumpul di rumah siapa? Kita ajak untuk demplot gratis. Nah, itu alurnya, Pak. Barangnya dari saya. Ayo kita putuskan mau di desa mana, mau di lahan milik siapa, mau tanaman apa. Itu, Pak, kuncinya. Jadi ada strategi, ada cara melakukan.
Demplot dulu nih di desa A. Usahakan di pinggir jalan pasang spanduk besar 3 meter kali 1,5 bila perlu. Pendemplotan lahan milik ini luas berapa, tanaman padi, varietas apa ya kan? Dari awal nanam tanggal berapa. Dan itu pupuk gratis dari saya. Apa tujuannya Pak? Tujuannya sebelum mengadakan gebiar, kita harus memberikan contoh dulu di masyarakat. Ini loh bukti yang akan kita kembangkan, gebiar akan kita kembangkan. Ini loh pupuk yang kita pakai terbukti. Dan itu jaraknya hanya 2 bulan. Demplot gratis 2 bulan. Nah, dalam posisi pendemplotan jangan sampai panen Pak. Jangan sampai panen baru mau buat acara, tapi cukup 2 bulan aja. Itu udah sangat cukup waktu untuk melihat perbedaan. Perbedaan bahwa ini loh, pakai pupuk kita, ini pakai kimia. Gitu loh. Mulai kan memahami alurnya kan? Bahwa tujuan dari demplot tadi supaya membuktikan dulu, masyarakat melihat dulu. Oke? Demplot 2 bulan, apa bulan ketiga Pak? Bulan ketiga konsolidasi pembentukan panitia dan lelang agen desa. Nah, ini Pak alurnya Pak. Alurnya ini Pak, ini kuncinya. Setelah Bapak Ibu punya barang, kumpulkan orang yang berkepentingan di masyarakat, buat demplot gratis, tunggu sampai 2 bulan kurang, ya alur ya. Setelah 2 bulan kurang, sudah ada progres-progres bukti-bukti yang tercapai, maka kumpulkan lagi yang menyaksikan tadi. Kumpulkan lebih banyak lagi bila perlu. Semua kelompok tani kumpulkan. Semua PPL panggil. Semua gapotan panggil. Apa yang kita lakukan adalah pembentukan panitia gebiar Doorpress Petani Sukses sekaligus lelang investasi untuk untuk agen. Ini distributor utama. Ini agen. Nah, agen desa Pak. Nah, agen desa ini mengeluarkan uang lagi Pak. Berapa agen desa mengeluarkan uang ketika kita ajak untuk kerjasama untuk buat gebiar Doorpress? Dia belanja 3 kali 550.000 Pak. 1.650.000 dapat barang 6 kotak. Oke. Selanjutnya kita minta dia belanja 21 paket kali 1.650.000. Berapa Pak? Berapa? Ya, 21 kali 1.650, 34.650. Dapat barangnya 168. Total 174 kotak. Dengan modal 35, 36, 37. Ini berapa? 30 berapa nih? 34.650. Oke, 37 total ya. Betul nggak? Nah, ini modal si agen desa, Pak. Nah, ketika si agen desa sudah mengeluarkan uang ini, Pak, kita butuh sebanyak agen desa 24 orang. Kita butuh agen desa sebanyak 24 orang, Pak. Yang menginvestasikan uangnya sebanyak 36 ini, Pak. 36 300, Pak. Jadi per satu ini bisa jadi nanti wah banyak Pak orang desa yang punya uang 36 juta ini, Pak. Ketika omset masuk dari investor dari ini baru dapat cashback dari perusahaan. Kita posting posisi investor desa itu seperti ini, Pak. Distributor utama. Ini distributor utama ya. Kita setting kayak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini sama 13 juga sebelah sini. Setelah itu investor desa kita setting posisi akunnya seperti ini. 1 akun utama, 1 akun cadangan untuk keberlangsungan omset, 1 untuk tembakan omset. Yang terjadi berapa belanjanya? 3 kali 550
sama 20 poin. Ini 19, 20. Maka dia dapat cashback 7 juta. Artinya Pak, ketika dana ini masuk, perusahaan ngasih cashback ke kita. Berapa? 69 juta dipotong 7 juta. Ini perusahaan yang bayar. Ditambah bonus-bonus AB-AB tadi Pak, yang ku jelasin tadi. Itu totalnya 1.500.000. Jadi modal dia cuma 60.800.000 Pak. Modal investor utama. Distributor utama ini modalnya cuma 60 juta. Dapat barang 334 kotak. Nah, agen desa Pak, kita sudah kumpulin 24 orang yang nyetorkan uang 36 juta. Dia dapat cashback juga. Berapa? 7 juta dari perusahaan, tambah 1.500.000 dari sistem. Modalnya cukup 27 juta. Berapa? 800. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nanti dihitung lagi. Kurang lebih 27 juta modal dia, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Setelah distributor punya barang, agen desa 24 orang punya barang, barangnya kita kumpulin, Pak. Barangnya kita kumpulin. Berapa banyak? 24 orang yang punya barang 174 kotak, berarti 24 dikali 174. 174 kotak, maka terkumpul barang sebanyak 4.176 kotak. Nah, sementara distributor utama punya barang 334 kotak, ya. 1 kali 334, berarti 334 kotak. Berapa ditambahin? 4.510 kotak. Nah, terkumpul semua barang dari distributor utama sama agen-agen desa, Pak. Dikumpulin ini. Kita lakukan penjualan tiket. Yang ini, Pak, jual tiket. Produk itu investor hanya ngeluarin duit, barangnya dijualin. Bukan disuruh jualan, tapi barangnya dijualin. Nah, barangnya dijualin seperti apa? Ini yang dilakukan oleh tim kami. Siapkan mobil pickup atau mobil apapun lah, satu aja, Pak. Pasang spanduk. Spanduknya Gebiar Door Prize Petani Sukses tanggal sekian, hadiah utama mobil, motor, lain-lain. Ya. Keliling pakai toa. Sehari 2 kali. Ngelilingin 3 atau 4 desa. Ya, kelilingin pakai mobil toa. Nah, di pusat-pusat keramaian, di pasar atau pinggir jalan yang ramai, berhenti itu mobil. Sebulan aja, Pak. Keliling sehari 2 kali. Pagi sekali, sore sekali, bolak-balik. Maka sebulan ludes barang terjual, 1 tiket. Ya, 1 tiket. Kita di sini aja, kita buat. 1 tiket. Kita jual 350.000. Mendapatkan 1 kotak pupuk. Nah, itu, Pak. Apa yang terjadi? 1 bulan ludes terjual 4.510 tiket. Dikali 350, dapat uang 1.578 juta. Nah, sebulan aja, Pak. Terbukti, Pak. Ya. Karena apa? Masyarakat itu kalau setiap hari suara itu digaungkan, Pak. Ya, mereka ikut semua. Mudah, Pak, jual itu. Sudah terbukti. Lah, ini tim kita mau buat lagi di angka sudah 7.700 tiket terjual. Gus Miftah pun hadir untuk di Lampung sama di jalur 10. Ya. Nyata ini, Pak. Jualnya mudah. Karena mobil yang keliling. Barang pupuk tadi ditaruh di mobil. Ya. Bukan investor yang jual barang. Bukan. Setelah itu apa, Pak? Budgeting uang ini, ya. 1.578 juta. Dikurangin 428 juta, Pak. Untuk apa 428 juta? Untuk bagi-bagi reward ke masyarakat. Entah itu mobil, entah itu motor, dan semua alat pertanian dan lain-lain. Kami kemarin 450 juta dibagikan sehari, Pak. Pickup 1 second 90 juta, motor 2, motor listrik, traktor, ya, alat pertanian, tangki dan lain-lain, kulkas TV semua, Pak. Ya.
Total 1.500 item. Karena hadiah hiburan banyak. Teko semua, kipas angin semua, Pak. Ada, dokumentasinya ada. Kalau mau lihat, banyak buktinya, Pak. Oke? Jadi 450 juta, 428 juta ini kita buang untuk all-in acara. Yang tendanya, organ tunggalnya, semuanya di situ. Dan yang melakukan acara, Pak, jual tiket ini dan yang lain-lain, itu kita gaji, Pak. Bukan kita yang sibuk buat-buat acara panggung semua. Enggak. Kita minta bantuan masyarakat. Kita minta bantuan dari Karang Taruna. Kita kasih amplop. Jadi kita ini hanya pembuat program, menjadi tamu. Bukan kita yang ngurus-ngurusin semuanya. Kita gaji, kita bayar mereka, Pak. Dari uang 428 juta ini. Maka sisa uang terkumpul berapa, Pak? 1 miliar 150 juta. Nah, uang inilah bagi-bagi hasil untuk investor utama sama agen desa, Pak. Bagaimana cara ngitungnya? Lihat. 1 miliar 150 juta sudah dibuang 428 juta, Pak. Maka uang ini adalah hasil dari penjualan 4.510. Berarti satu kotak modal dan keuntungan investor 255.000. 1 miliar 115 juta dibagi 4.510, 255.000 per satu kotak modal dan keuntungan si distributor utama sama agen desa. Nah, sekarang kita bagi. Oh, distributor utama punya produk 334 dikali 255, dia dapat 85 juta. Produk yang dia beli tadi 334 dikali 255.000. Ini udah dibuang untuk reward. Maka yang terkumpul 85 juta. Modal dia 61 juta katakanlah. Berarti dia punya keuntungan 24 juta. Satu investor utama tadi, Pak. Satu distributor utama. Nah, sementara ada 24 agen desa. Di mana satu agen desa modalnya 36 juta, dapat cashback 8 juta setengah, jadi modal cuma 27. Dia punya barang per satu orang 174 kotak. 174 dikali 255. 44 juta. Modal dia cuma 28 juta. Keuntungan kurang lebih 16 juta. Nah, sekarang Pak, lihat. Distributor utama mengeluarkan uang 69 juta, dapat cashback dari perusahaan 8 juta setengah, modal bersih cuma 60 juta 800, dapat keuntungan jualan produk 24 juta. Karena dia memulai dari awal 3 bulan atau 4 bulan jatahnya. Si agen desa setelah demplot berhasil, konsolidasi ini jual tiket cukup 1 bulan. 1 bulan agen desa mengeluarkan uang 36 juta, cashback 8 juta 500, modal cuma 27. Dalam 1 bulan barang mereka dijual, dapat keuntungan 16 juta. Pertanyaan Pak, investasi mana? Modal 27 juta sebulan dapat 16 juta Pak. Coba Pak, modal 27 juta, sebulan ke depan produk terjual, dapat penghasilan bersih 16 juta, bersih di luar modal. Deposito mana yang berbunga seperti itu? Ya, 1 miliar aja deposito, setahun paling keuntungan 33 juta. Itu pun deposito, belum nanggung ininya, apa? Puntung ngapin rakanya kan? Oke? Ini real, Pak. Ngeluarin uang, dapat produk, produk dijualkan oleh pengedarnya tadi, dapat keuntungan 16 juta. Si pengedar dan lain-lain sudah dapat gajian dari 400 Pak. Lah sekarang, Pak, ketika si agen desa diposting seperti ini, Pak. Diposting seperti ini 24 orang, ya, 12 kiri, 12 orang kanan, makanya 24 orang. Maka omset akan naik per satu orang ngomset 21 poin. Berarti ada 12 kali 21 berapa, Pak? 240 52. 12 kali 21. Ya, 252 poin. Ditambah tembakan pembelanjaan dari 41 poin ini ya, 20 kiri 20 kanan, 200 tambah 20, 272 kiri, 272 kanan. Akun si investor utama dapat reward 115 juta bersih. Berarti keuntungan distributor utama selain dapat 24 juta, pas dapat lagi 115 juta.
139 juta, Pak. Belum lagi dari poin-poin si investor desa di posting kiri kanan dapat lagi sekitar 15 juta. Jadi total 54 juta. Nih, kita sebagai pengembang punya target 6 gebyar. Ya, 6 gebyar. Per satu gebyar kita mencari satu distributor utama. Satu distributor utama yang kita closingkan, entah itu camat, kades, lurah, anggota dewan, bupati, siapapun. Dia keluar uang 69 juta, tapi dalam waktu 3-4 bulan dia dapat penghasilan bersih di luar modal. Modal sudah dipotong. Penghasilan bersih 154 juta. Ya, bersih nih. Kita ngajak ngelosingkan orang itu untuk dia mengeluarkan uang 69 juta, bersihnya jadi 60 juta 800. Dalam waktu 3-4 bulan, dia dapat 159 juta. Bahagia nggak? Bahagia. Yang bahagia kita, ngasih cuan ke mereka. Wasilah kita, ngasih dia cuan. Lah, kebangetan kalau dia nggak mau. Ya, antara dua, kebangetan karena nggak mau, atau karena belum paham, kitanya salah jelasin. Ya nggak? Kedua, dengan distributor utama ngeluarin uang ini, kita merangkul 24 investor desa, agen desa. Apa yang terjadi? Satu orang dari agen desa mengeluarkan uang 36 juta, ya, dapat produk sebanyak ini, dapat keuntungan 16 juta. Gimana kira-kira, Pak? Jadi investor desa, uang modal kecil dapat penghasilan 16 juta. Jadi distributor utama dapat penghasilan 154 juta. 6 kali gebyar kita adakan, kita dibayar 2 miliar kurang lebih. Iya nih, ini skala satu gebyar ini cuma butuh 4.510 kota. Itu hanya butuh 3 desa, Pak. Kalau kita breakdown ke kelompok tani, gapoktan, dan masyarakat. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita punya komitmen, kecil bener 6 gebyar loh. Kecil bener. Ya, satu kecamatan itu ada 19-20 desa. Kita hanya butuh berapa? Satu gebyar katakanlah 3 desa kita mainkan. Berarti 6 gebyar 6 kali 3 baru 18 desa, Pak. Kita sudah bisa dibayar 2 miliar. Yang mengadakan acara ya masyarakat untuk masyarakat. Iya kan? Nih Pak Dewan, minta dapil saya buat 6 gebyar. Camat mana lah. Pokoknya satu camat kamu dapat keuntungan segini. Yuk keluarin modal 69 misalkan. Camat itu langsung nalar, Pak. Oh, kalau gini pakai aja dana ini untuk ada kan di desa itu dana, bukan dana untuk apa, Pak? Ketahanan pangan. Yang pupuknya nanti pupuk gratis untuk masyarakat. Bisa, Pak? Desa-desa tadi, kades-kades tadi, nggak usah pakai dana desa, nggak usah. Kenapa? Dana desa disoroti LSM, disoroti media. Jangan diutak-atik, itu program desa. Tapi pakai dana BUMDes. Bisa kan dana BUMDes dipakai? Puter. Nah, jadi nalar masing-masing kades lurah nanti, Pak, akan liar. Tapi liar yang aman, bukan liar yang negatif. Jadi uang-uang ini kecil, Pak, bagi mereka, Pak. Nih bayangin, money game di luaran, Pak. Ngelosingin bisnis yang gak ada produk aja, berani kok miliaran. Benar nggak? Lah kita ada produk loh ini. Buat acara. Sebelum acara eksekusi kita jual produk ke masyarakat, kita buktikan dulu pupuknya di desa itu. Jadi bukan beli kucing dalam karung. Benar nggak? Masyarakat pas beli kasih tahu, ini loh. Ini Pak, di jalur 10 itu dibuat demplot 1 hektar di pinggir jalan, lalu lalang masyarakat. Di seberangnya padi yang pakai kimia. 2 bulan aja, Pak, semua mata masyarakat melihat. Yang namanya patah leher nggak ada, serangan tikus nggak ada sama sekali, kresek, wereng nggak ada, Pak. Ini bayangin. Jadi biarlah masyarakat sendiri, jangan Bapak takut khawatir. Karena kita membawa produk yang berkualitas, bukan abal-abal. Nah, kalau Bapak paham esensi dari alur yang saya jelaskan tadi, tentukan jati diri, mau jadi pengembang, mencari investor distributor sebanyak 6 acara. Ya, contoh nih, 8 bulan bisa dapat mobil. Bagaimana? 1-2 bulan ke depan, fokus Bapak Ibu, ya, cari 6 camat.
Ayo Pak Camat, kamu punya suara, kamu didengar Kades, kamu didengar PPL. 6 camat Pak, masa nggak kenal, nggak punya? Ya kan? 6 camat aja untuk kita taruh di 3 kiri 3 kanan tadi. 2 bulan tuh Pak proses nyarinya. Ya, dapat camat 1 di setengah bulan awal sambil demplot ya kan? Dia ngeluarin uang 69 juta. 2 bulan aja. Bulan ketiga, bulan keempat itu fokus menunggu hasil pembuktian demplotan. Bulan kelima mulai kumpulkan investor dari 6 gebiar tadi, susun pasukan. Bulan ketujuh mulai minggu ini acara di sini, minggu depan acara di gebiar yang kedua, minggu ketiga acara. 8 minggu 7 minggu selesai 6 gebiar, dibayar 2 miliar Pak. Masuk akal nggak program ini? Daripada Bapak Ibu sibuk ngembangin herbal 1 botol, ngembangin pupuk demplot. Bener nggak? 1, 2, 3 bulan sama berlalu untuk 8 bulan ke depan. Tapi poinnya pasti sedikit. Omsetnya pasti sedikit. Mujur-mujur dapat 1 mobil. Mujur-mujur. Mendingkan daripada korbankan waktu berbulan-bulan hanya untuk 1 mobil. Ayo fokus ke sini. Garap potensi ini. 6-7 bulan akan kita lalui juga, tetapi berhasil membuat 6 acara, dibayar 2 miliar Pak. Ya, real ini Pak, real project. Makanya sekarang pilihannya cuma 2 Pak. 1 mau ngembangin bisnis pupuk, wajib pakai ini. Kalau nggak pakai ini, tinggalkan bisnis pupuk Pak. Nggak usah. Kenapa? Percuma. Bapak Ibu mau pembuktian, setiap masyarakat itu mau bukti terus. Selalu minta gratis terus Pak. Lihat, cobalah tes. Semua petani, tetangga, keluarga Bapak Ibu sekalipun minta gratis. Walaupun sudah Bapak Ibu kasih 10 giga video bukti bahwa pupuk kita terbukti, tetap dia minta gratis. Sampai kapan Bapak Ibu mau? 5-10 botol itu berpengaruh bagi Bapak Ibu karena baru memulai bisnis. Lah saya udah ratusan botol, ratusan kotak, nggak omset. Nah artinya apa? Kalau mau bisnis pupuk, jangan pakai pola gratis-gratis seperti biasa. Tetapi kasih ke saya potensi orangnya, saya ngasih gratis. Saya ngasih gratis Pak. Ya, 1 hektar dari awal nanam padi sampai panen saya ngasih gratis. Pegang omongan saya. Ya, dan saya sedang menggodok. Ya, saya sedang menggodok. Boleh ini dipoto atau dicatat. Saya sedang menggodok. Akan saya rilis hadiah. Ya, 1 orang umroh gratis setiap leader yang berhasil membuat acara ini. Ya, ini berlaku juga di Facebook. Leader-leader kami nasional dari jaringan Pak Rosidi, ya, sama dari jaringan Pak Taufik, sama dari jaringan Pak Maul, ya, Pak Maul Makassar, Pak Rosidi Lampung. Kenapa saya kasih gratis umroh Pak? Insya Allah Allah ridho. Karena gini, Bapak Ibu sebagai pengembang, oke, Bapak Ibu sebagai pengembang, ini saya hapus ya, jual tiket setelah itu acara, maka 3-4 bulan ini beres. Kenapa saya kasih umroh gratis? Karena ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya 5 akun, saling sponsori seperti ini, baru membuat 1 kali gebiar sebelah kiri Pak. Misalkan Pak Camat daerah mana nih? Pak Camat Bangka Selatan yang membuat gebiar ini. Berarti kan yang Pak Camat ini selaku distributor yang mendapatkan penghasilan 154 juta. Benar nggak? Lah Bapak Ibu dapat apa? Belum dapat apa-apa kan, karena baru sebelah, baru dapat poin aja 272 kiri, 272 kanan. Berarti 577 14, 560 berapa? 4 berarti. 564 poin. Belum dapat reward. Benar nggak? Akan dapat reward kalau Bapak Ibu buat gebiar kedua taruh di sini. Orang ini dapat 159 juta, barulah Bapak Ibu dapat 115 juta. Benar kan? Nah, sebagai hadiah dari saya, ketika berhasil membuat 1 aja dulu, saya menghargai perjuangan Bapak Ibu. Ya, saya menghargai perjuangan Bapak Ibu, sehingga apa? Dengan menghasilkan 1 gebiar aja dulu, karena sebelahnya Bapak Ibu belum buat, sedang proses dan lain-lain. Insya Allah di sini ikhtiar tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu saya kasih hadiah 1 umroh untuk 1 orang. Ya, mau nggak nih?
Kenapa umroh bukan uang? Saya nggak mau kasih uang. Wajib umroh. Entah yang sudah umroh ya umroh lagi. Karena waktu saya pulang umroh saya ditanya, kumpul-kumpul silaturahmi, icip-icip hadiah. Ditanya, Pak Dedi gimana rasanya umroh? Bukan umroh gratis ya, rasanya umroh. Nah saat itu saya nggak bisa ngomong lagi. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa coba Bapak Ibu? Cukuplah kita sendiri yang merasakan urusan kita sama Allah di saat itu di situ Pak. Nggak bisa diceritain Pak. Nggak bisa diucapkan dengan kalimat rasa itu Pak. Bagaimana kita dikasih kesehatan, kemudahan, mencium hajar aswad sampai benar-benar berlama-lama. Di raudhah kita benar-benar bermunajat dan benar-benar nggak diusir-usir orang ya kan. Yang lain-lain diusir-usir kita nggak bisa dikatakan lagi rasanya. Nah maka yang terjadi apa? Ayo yang belum berangkat umroh niatkan. Saya pun nggak pernah ada apa ya bayangan untuk sekeluarga berangkat umroh gratis. Nggak ada apa, oh ya Allah semoga dapat umroh gratis gini. Enggak. Ternyata kita jalani aja ikhtiar dengan totalitas, antusias, melayani. Kita dikasih kok. Hak tetap hak gitu. Maka apa? Bagi yang belum pernah umroh, ayo niatkan aja ikhtiar ini untuk lillahi ta'ala. Yakinlah kebaikan dan keajaiban rezeki akan mengalir Pak. Ngalir aja. Nah, nanti kalau saatnya memang kun fayakun umroh berangkat apalagi haji, nikmatin aja di situ nanti. Spiritualitas itu akan melampaui dari semua apa yang kita lalui di dunia selama sampai detik ini kita lahir Pak. Nggak bisa diceritain. Nah maka saya kasih gratis umroh. Ya, gratis umroh. Nah, semoga Allah mudahkan ya. Jadi ini adalah saya memberikan apa tidak makan tulang kawan. Ayo berjuang, pahami ini, pahami alurnya tadi bahwa alurnya jelas, rangkul kepercayaan masyarakat dengan cara buat gebiar. Tapi sebelum gebiar buktikan dulu di lahan-lahan di desa itu biar jadi tidak beli kucing dalam karung. Setelah itu buat gebiar, apa yang terjadi Pak? Masyarakat akan berbondong-bondong hadir di acara itu dari siang sampai sore. Kenapa? Karena inti reward akan kita bagikan di akhir acara. Mobil, motor di bagian akhir. Sehingga mereka akan menunggu. Oh nama saya dapat nggak mobil? Nah maka dia sampai selesai acara mereka pulang. Nggak mungkin Pak pupuk ini, dia kan dapat pupuk, beli pupuk ya. Nggak mungkin pupuk ini disimpan di lemari atau dibuang. Dia punya kebun, pasti dipakai. Pertanyaannya dia beli 1-2 kotak, cukup nggak untuk kebun dia? Nggak cukup. Maka dia bakal beli lagi. Kalau dia beli lagi jangan sama kita, tapi sama agen-agen desa tadi. Sehingga apa? Muncul omset dari masyarakat ke masyarakat. Oke? Selanjutnya, oh ternyata terbukti. Maka dia akan panen depan, nanam bulan depan, beli lagi, omset mengalir dari konvensional. Jadi kita tuh membuka market aja Pak. Jangan jual bisnis pupuk. Oh saya kenal agen pupuk besar di sana. Dia pasti mau kok ngeluarin. Pertanyaannya, dia punya uang miliaran. Dia punya toko pupuk besar. Siap dia Pak ngeluarin uang 1-2 miliar untuk nyiapin pupuk. Pertanyaannya pupuk yang dia beli siapa yang belinya? Bener nggak? Dia ngeluarin uang ratusan juta nyetok pupuk. Pertanyaannya yang beli siapa? Nah makanya kita nih buka dulu market Pak. Bangun kepercayaan, buka market pupuk dengan secepat-cepatnya. Barulah pupuk market terbuka, masyarakat kenal dan paham dan sudah makai, barulah beli ke agen-agen atau toko-toko racun tadi. Nah itu loh maksudnya. Jangan seperti pengalaman leader-leader selama ini bisnis pupuk Pak. Sibuk datang ke desa, buat sosialisasi di kampung-kampung di balai desa Pak. Padahal dia belum pernah bertani, tapi dia jadi pembicara seolah-olah dia ahli pertanian. Pajero dipajang, ya, dipasang pita. Ayo bapak ibu, gober kano riba, pokoknya bapak ibu pakai pupuk bisa dapat Pajero. Nah ini bahaya Pak. Petani tidak butuh Pajero ini itu. Dia butuh tanaman saya terbukti pakai pupuk ini. Benar nggak? Nah, akhirnya apa? Petani tadi sibuk beli pupuk supaya dapat Pajero. Nah, itu nyatanya kan ada nggak pembelanjaan ulang dari? Nah, itu. Jadi yang salah dalam cara jangan kita ulangi lagi. Nah, sekali ini logis. Kita rangkul mereka yang paham, PPL Gapotan, mereka yang berbicara tentang komposisi kebutuhan di desa mereka. Kita demplonkan bersama-sama, buktikan bersama-sama. Setelah terbukti, ayo kumpulkan pendana.
Apa keuntungan pendana? Ini keuntungannya. Acara terrealisasi, kita dapat miliaran. Keren nggak cara ngembangin bisnis itu? Nah, ini dari pupuk, Pak. Bagaimana kalau calon-calon anggota dewan, anggota bupati, dan lain-lain? Ini, Pak. Dia dapat 5 mobil, 6 mobil. Setiap investor dari si penyupport dana, tapi dapat keuntungan. Waktu di acara, kita tidak pasang spanduk-spanduk mereka. Waktu di acara, kita tidak pasang spanduk. Foto-foto calon-calon tadi nggak kita pasang. Kenapa? Kalau kita pasang, itu namanya kampanye. Kalau kampanye, masyarakat taunya transaksi. Ada suara, ada uang. Boro-boro mau beli pupuk, harusnya kamu kasih saya pupuk gratis. Benar nggak? Nah, tapi tidak kita pajang. Supaya apa? Mereka tetap beli pupuk konvensional. Tapi selesai dari waktu pertemuan, waktu acara bagi-bagi reward, baru kita sampaikan visi misi siapa yang menyokong acara ini. Pak Bupati ini. Siapa dia, latar belakang pendidikannya apa, pengalaman dia sebagai pejabat apa, karya-karya dia di masyarakat apa. Baru bicara visi misi dia ke depan seperti apa. Benar nggak? Nah, di situ kan masyarakat akhirnya melihat, menyaksikan. Oh iya, ini loh calon pemimpin saya. Dia nggak kepikiran transaksi lagi. Visi misi tersampaikan sehingga ketika dia terpilih, kita melahirkan pemimpin yang sesuai visi misi, bukan pemimpin yang transaksi. Benar? Jadi kita melahirkan pemimpin yang amanah karena visi misi, bukan transaksi. Selanjutnya, Pak. Ya. Oh, target suara dia berapa? Lihat, Pak. Kita tadi jual sebanyak 4.500 kotak. Bukan berarti 4.500 kotak ini 4.500 masyarakat. 4.500 kakak, tidak. Satu kakak bisa jadi belinya 10 kotak, 5 kotak, ya kan? Karena semakin banyak tiket, siapa tahu banyak dapat hadiah, katanya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dari 4.000 tiket, Pak, 4.500 kotak, paling yang beli 1.500 sampai 2.000 orang. Kakak. Pertanyaannya, satu kakak ada berapa keluarga? Suami, istri, anak 2 aja minimal, hukum rata-rata. Berarti ada 4. Kalau terjual 2.000 tiket, berarti ada bakal suara 2.000 kali 4, 8.000 suara. Per satu gebiar ada 8.000 suara. Kalikan 12 gebiar ketika penyampaian saya ke Bupati tadi. 12 gebiar kali 8.000 suara, 98.000 suara. Target suara, Pak. Nah, yang bingung saya kemarin gitu, ketika sudah deal sama tim sukses A, dari rivalnya, Bupati saingannya, kan cuma ada 2. Mau buat pertemuan saya untuk ikut mainkan ini. Bingung saya, Pak. Mana yang mau dibela nih? Dua-duanya mau pakai pola kita, Pak. Karena kenapa? Ini kampanye mengeluarkan uang, dapat produk dijual, dapat suara, uang balik, cuan dapat. Kalau kalah nggak rugi, kalau menang banyak uang. Bener nggak, Pak? Ada nggak kampanye yang gratis? Baru ini, Pak, polanya kampanye gratis. Nah, jadi kalau punya ada bupati, kenalan bupati yang mau nyalon, Pak, kasih tahu tim sukses pemenangannya lewat saya. Nggak usah ke Palembang, lewat Zoom aja mudah paham kok. Wah, itu langsung cepet omset naik. Logis nggak, Pak? Alur aja ya, Pak. Kita ini pengen ngasih keuntungan ke orang. Silakan. Terima kasih. Kami startnya lebih dulu dari Bapak Deddy. Memang seperti yang Pak Deddy bilang, kita udah praktekkan yang sistem gagal tadi. Benar. Kita habis berapa kotak, aspeknya mana. Dan juga kita kan sudah ada. Ayo, semuanya di share ya, semuanya di share. Menerapkan di luar sana, memang kita tidak apa-apa nanti niru. Yang penting proses untuk pembelajaran selama ini kan kita tidak mau gagal-gagal terus ya. Betul. Nah, nanti kita pun di sini kan udah ada tim, ada pesaing, kita ada bicara. Biasanya kalau ada istilah proses kita lebih semangat ya. Gitu. Betul. Kan membuat kita jadi semangat. Betul. Nah, yang kami perlu Suara bagus ya, suara bagus ya. sampai kapan di sini
Nanti kan ada semacam gambaran. Nanti kan kita akan Ini ada Pak Anggota Dewan, Pak Camat. Kita akan kombinasikan tim sebuah tim karena untuk mensukseskan itu kan perlu semacam kebersamaan. Betul. Kita di sini kan satu payung dan juga kalau ada salah satu aja yang sudah berkembang di bubble kita akan enak. Betul, Pak. Jadi lebih gampang. Itu contohnya, itu contoh. Orang itu perlu bukti, Pak. Kita Betul. bukan janji-janji. Karena selama ini kan memang buktinya belum ada di bubble. Nanti ke depan kita akan mungkin hari ini sampai seminggu atau besok pulang kan kita akan tahu. Nah, konsep ini kan perlu kita akan aplikasikan ke masyarakat. Untuk mengaplikasikan kan kadang-kadang siapa kamu gitu kan. Nanti kan kita perlu strategi dan juga apabila perlu kalau Pak dia masih lama ini mungkin kita bisa minta damping program ini Pak. Siap. Dan juga kami terima kasih atas kedatangan ini karena memang untuk menggarap proyek besar itu kita tidak bisa sendiri. Betul. Kita kebersamaan. Kalau tim kita di Bubble ini menyatu dengan mensukseskan program pupuk lah utamanya, nanti kita akan menikmati semua. Betul. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin yang perlu kami tekankan, Pak, ini mungkinnya 2 hari di sini. Kita kan tidak bisa ketemu sekali. Iya, Pak, betul. Perlu evaluasi, perlu apa strateginya untuk ke depannya. Itu aja, Pak. Betul, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih Pak Chen, luar biasa ya. Nah, jadi penggerak utama Bangka, saya katakan dari saya kenalkan insan yang awal yaitu Pak Chen, ini beliau orangnya Pak Chandra. Dan di jalur yang berbeda ada lagi Pak Akas. Ya, jadi 2 penggerak utama untuk Bangka Belitung. Ya, semua provinsi Bang. Saya harapkan dari pertemuan ini 2 tim yang berbeda jalur ini tetap satu payung dengan saya. Artinya apa? Kalau bisa ada satu aja gebiar, ini kita bergabung dari semua jaringan, Pak. Untuk melihat, menyaksikan, mempelajari. Supaya ngambil contoh. Nah, supaya apa? Sama-sama selanjutnya sudah enak karena sudah tahu cara dan pola dan sudah mengalami. Ya, bagi yang belum pernah. Nah, karena kan di Bangka belum pernah nih. Ayo, siapa yang mau ambil posisi jadi distributor utama, saya garansi, Pak. Saya garansi, saya bina, saya bimbingi. Ya, arahannya. Bahkan yang di Palembang sekalipun, ketika ada distributor utama mengeluarkan uang 69 juta di awal, produknya saya kasih, produk demplotnya saya kasih, pertemuan-pertemuannya saya yang bayarin. Ya, misalkan dia buat pertemuan dengan PPL, Gapotan, Kades, lain-lain. Itu kan butuh makan-makan, minum-minum ya. Itu saya yang bayarin, Pak. Ya, Bapak cukup ngeluarin uang, setelah itu dapat produk, produknya kami dijualin nanti sama tim kita. Kita kan akan membentuk panitia, siapa bagian penjual, digaji berapa dia keliling gitu loh. Ada semua bagian, Pak. Jadi acara itu dari mereka untuk mereka, dari rakyat untuk rakyat. Ya, saya menjamin itu. Oke, pegang ya omongan saya. Karena saya selalu komitmen omongan. Gitu. Diminta ke Bangka, saya ke Bangka, Pak. Diminta kemana, saya kemana gitu. Nah, tetapi setelah saya membuktikan bagaimana komitmen sebaliknya. Nah, itu aja saya kalau saya, Pak. Yang penting urusan saya adalah saya melakukan apa yang ditargetkan gitu, Pak. Rencana saya pulang kemarin sudah musyawarah sama keluarga sama istri, itu rencana Jumat, Pak, ke Palembang. Karena benar-benar kita ditunggu-tunggu di Palembang. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Yang pertama, kami berniat untuk melaksanakan surprise seperti ini, biar ini. Kami mau mulai dari Denpasar dulu, Jenderal ya. Dan kami kebetulan membawa petani sekaligus usaha nih. Ini ada juga. Siap. Dan berbahagia sekali bahwa dari teman dihadiri Pak Dewan terpilih. Siap. Pak Kasidipan, selamat untuk beliau. Alhamdulillah. Dan bisa Semoga amanah. membawa pencerahan di Bangka Tengah. Siap, Pak. Kemudian hadir juga di tengah kita adalah kami Kamal ya, yang Masya Allah. kemudian nanti berwujud untuk Jadi master focus. di Bangka Tengah. Siap. Nah, jadi kami
nanti kalau memang ada waktu khusus nanti kita sedikit untuk pencerahan tentang teknis prosesnya. Dan intinya kami ingin dapat paling tidak karena kami di Bangka Selatan itu kan pengembangan Bangka Belitung. Iya. Sawahnya ada di desa Betul. Pak Bakar ya. Nah, jadi kami ingin paling tidak membuat 2 titik untuk demplotnya. Terus kita merancang untuk GBR door prize ya. Betul. Itu nanti minta petunjuk nanti membentuknya. Siap, siap Pak. Jadi sesuai alur kerja kita ini Pak, kita mengevaluasi kerja yang salah selama ini. Ya, mengevaluasi kerja yang salah. Karena saya tidak ingin setiap tim leader itu ngembangin bisnis dengan cara yang salah sehingga merugi. Habis waktu, habis uang, habis tenaga, uang nggak dapat. 3-4 bulan ke depan SPP anak sudah harus bayar. Kalau nggak dapat income, pasti berpikir lagi nih. Waduh, kalau gitu salah dong tempat saya, salah dong ini, akhirnya keluar, terima bisnis baru, memulai lagi. Nah, itu Pak. Jadi kami tidak ingin, dan kami ingin memastikan semua tim kami benar-benar sudah paham bisnis The Booster. Kalaulah hari ini tidak bergabung Pak, lihat ya, entah seminggu, 2 minggu, sebulan ke depan, setahun ke depan, pasti ada penawaran bisnis yang masuk ke Bapak Ibu semua, pasti ada. Nah, ketika ada yang hadir lagi, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara penawaran bisnis dari saya yang memang ingin mengajak Bapak Ibu sukses, atau penawaran dari mereka yang sekedar ingin ada Bapak Ibu join atau hilang, Bapak Ibu join hilang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri itu Pak. Nah, itu kuncinya. Artinya apa? Kalau ingin melakukan gebyar, saya katakan saya siap saya ngomong kemarin Pak ke anggota pemenangan Pak Bupati. Kalau mau 12 gebyar ini, depan notaris saya siap tanda tangan. Saya siap habiskan waktu untuk sukseskan 12 gebyar itu. Itu komitmen saya Pak. 6 gebyar sama siapapun. Saya siap notaris. Artinya apa? Jadi tim sukses pemenangan loh. Dan saya nggak minta bayaran loh. Ya, saya ngajak ke tim sukses Bupati, setiap investor dapat keuntungan, setiap investor desa dapat keuntungan, tim suksesnya dapat miliaran, dan saya tidak minta bayaran, dan saya siap notaris. Itu program saya Pak. Ya, itu program saya. Artinya apa? Bentar Ustaz. Artinya, ya, saya mengabdikan diri untuk benar-benar membuktikan dan siap bekerja sama dengan orang yang sama, orang yang punya spirit yang sama. Nah, contohnya seperti apa? Nih, Pak pengusaha ya. Pak siapa, Pak? Pak siapa? Sebelah Pak ya nih? Pak Sunar. Ya. Yang mau demplot tadi. Sama, Pak. Ayo kita buat komitmen yang sama, yaitu menjadi bagian dari distributor utama. Ya, siapkan dana untuk 1 gebyar aja. Nggak usah banyak-banyak. Buktikan dulu 1 nih sukses. Sebagai tolok ukur. Ya, untuk kedepannya kita sudah tahu. Oh, keuntungan sudah saya rasakan. Ayo buat lagi di daerah lain-lain. Ayo komitmen, keluarkan uang 69 juta, saya kasih produknya siap kirim langsung dari Palembang, ya. Dan saya kasih gratis produk untuk demplot. Mau berapa titik? 2 titik, 2 hektar, berarti berapa? 10 kota, 20 kota. Saya kasih, Pak. Sebagai bukti supaya Bangka ini ada pecah telur untuk buat gebyar. Oke? Ayo, langsung ikutin arahan. Besoknya kumpulkan PPL, Gapoktan, dan lain-lain, ya. Langsung ajak musyawarah, ajak makan-makan. Nanti saya transfer untuk ininya. Maaf nih Pak, bukan karena apa. Saya ingin mengatakan komitmen saya berlaku untuk semua orang, tanpa pandang siapapun. Nggak boleh dong pilih-pilih. Oh ini pengusaha, oh dia banyak duit, udahlah nggak usah dikasih. Bukan itu. Ya, jadi kita harus sama. Pelayanan saya sama untuk siapapun dimanapun. Oke, maka ayo demplot sama-sama. Buktikan sebulan setengah aja untuk padi Pak. Nggak usah 2-3 bulan. 2 bulan aja, Pak. Nah, setelah itu apa? Kumpulkan investor desa, ayo jual tiket, ayo kita selesaikan gebyar. Untuk Pak Ganinya selaku leader yang mengajak beliau buat acara, ya. Karena baru 1 belum dapat reward, Pak Ganinya saya kasih umroh. Insya Allah, atas izin Allah. Ya, Ustaz boleh Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Semakin niat mereka untuk mendapatkan daripada pembuktian yang baik. Di sini Pak Dedi, kita sudah hampir sekitar 2 bulanan berjalan di Bangka Selatan. Dan tadi pagi juga Siap.
Jadi kita untuk membuatkan sawah ini sudah berumur 20 hari padinya. 20 hari. Pasang pelangnya. Dari awal Pak tanam, Pak? Iya. Wih, Sekarang di situ kebetulan satu sawah hektar itu ada 2 kumpulan. Wah. Namanya kubu Pak banyak kubu Mas ya. Iya, Nah itu petani sudah ngomong ini luar biasa katanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Aplaus dong, Pak. Terbukti ya? Kuatnya luar biasa. Dalam 10 hari itu sudah tinggi padinya. Nah ini insya Allah kita akan pasang pelangnya itu. Dan sebagai perencanaan dari Pak Agas kemarin kita buat pertemuan progres daripada Bogor Selatan. Betul. Dan kita sudah beritahu ke desa-desa, beberapa desa kemarin, insya Allah alhamdulillah. Dan disebelahilah kepala desa yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Terus yang kedua, kita sudah uji coba juga ini dengan sawit. Sawit, ya. Siap. Alhamdulillah di pulau kita sudah ada 6 titik. Itu lebih murah, kita 15.000 punya pohon sawit. Siap. Dan mereka sudah mengakui Biasa. juga selama sebulan setengah mereka itu kelihatan pelepahnya, tumbuhannya. Beda ya. Bahkan ada satu titik sudah 7 tahun tidak pernah panen. Alhamdulillah sudah menjadi burung awalnya. Nah ini saya juga minta penjelasan melalui saya, saya belum paham perkara ini kan. Betul, betul. Baru dengar dan baru pertama kali saya ikut perkara program ini. Nah itu teknis daripada lapangan kita kerja di perkara ini. Saya kan tadi pakai jaringan itu kan saya belum betul memahami. Betul. Artinya nanti kita kalau bisa seperti Pak Akas dan kawan-kawannya buat ini, biar kita dobrak karena 2 titik di Selatan itu insya Allah permanen. Alhamdulillah. Amin. Udah kita uji coba. Iya, ya. Alhamdulillah. Kemudian dengan pupuk biliar. Alhamdulillah itu sudah dari pulau mengakui juga perkembangannya dan khusus sawah yang telah kita dicoba domplot itu di 2 titik di Desa Rias. Itu saya minta penjelasannya supaya bagaimana untuk Siap. solusinya. Tambahan sedikit. Siap. Iya, boleh. Tambahan satu tim juga dengan Iya. jadi dia di Bangka Selatan, saya ketua pengembangan. Terus kami juga uji coba di PT Sumarko yang mana kurang lebih sekitar 5.000 hektar di situ. 5.000 hektar ya. 5.000 Masya hektar Allah. kami udah uji coba apa demplon itu sebanyak 15 hektar. 15 Alhamdulillah hektar. kemarin laporan yang masuk dari 2 hektar itu menghasilkan sekarang bisa mencapai 2 ton, yang Masya dulunya Allah. cuma 1 ton. 1 ton biasanya. 1 ton lebih, itu kan posisi sawit ini udah belasan meter kan. Iya, betul. Jadi kami rencana itu memang mengadakan dopresnya secepatnya. Siap, Jadi kan, siap. udah ini masalah demplon kan udah kami uji coba. Nah, itu, ya, itu. Cuman kami belum memahami kan, jadi Angka, siap. Iya, siap. Kalau sekarang sudah mulai paham Pak ya. Oke. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semua bahwa program Gebiar Dorpes Pak terkhususkan target marketnya adalah camat, ya, lurah, kades, PPL, gapotan, sama orang yang berpengaruh di desa itu. Nah itu Pak. Jadi 6 target market. Kenapa? Karena khawatirnya gini, kapan RT yang kita ajak buat gebiar, dia punya dana nih. Tapi pas dia mau manggil PPL, kades, nggak ada power. Benar nggak? Iya kan? Nah, tapi kalau yang ini misalkan camat, kalau sekali ngomong di grup, ayo Pak Kades kumpul semua, pasti ngumpul Pak. Benar nggak? Oh, siapa? Pak anggota dewan. Maaf nih Pak, buat memo aja udah beres. Mau berapa camat buat dapil beres itu. Ya, maka yang ngajak Pak dewan ya Pak Gani ya. Oh, udah, ayo kita buat Pak, insya Allah Pak. Ini demi kemaslahatan petani. Kenapa? Petani Pak, kalau bicara kimia dan organik, katakanlah modalnya sama. Ya, modalnya sama nih. Hasilnya pun sama. Hasilnya pun sama. Akan jauh lebih baik petani itu pakai organik, Pak. Kenapa? Karena untuk efek tanah jangka panjang untuk anak cucu. Benar nggak? Kalau kimia terbukti semakin ke sini unsur hara semakin habis, tanaman semakin tidak berkualitas, ya, nutrisi-nutrisi vitamin berkurang, maka kita banyak makan ampas daripada nutrisi. Benar nggak? Nah, maka spirit kita yang mengambil bagian dari ini bukan sekedar cuan, Pak, tapi ada partisipasi kita untuk umat. Partisipasi kita untuk jangka panjang. Kenapa? Membangun kesadaran para petani sekarang beralih, bukan menghilangkan ya, beralih aja, mengurangi kimia. Itu tujuannya untuk jangka panjang anak cucu kita. Jadi ada
keuntungan duniawi, ada keuntungan juga untuk ya dari sisi sebaik-baiknya insan adalah bermanfaat untuk umat. Benar nggak sih? Yakin kan dengan kalimat itu ya? Nah, ini Pak salah satu implementasi dari menjadi bagian dari khalifah di muka bumi ini. Nah, itu Pak. Jadi Pak, untuk camat, lurah, kades, mereka kan nggak paham cara posting, jaringan lain ini itu. Maka perlu peran aktif dari leader-leader yang paham sistem. Kayak di sini ada Om Akas, Pak Gani, ya, Pak Haikal ya, lupa, Pak Haikal, benar nggak? Dedi, Pak Kamal, Dedi ini agak lupa inget ya. Ada Pak Taufandi, ya, Pak Chen, Pak Mehmet. Ini mereka-mereka orang yang paham sistem, yang saya pastikan Pak, ya, tidak akan ada kalimat kezoliman atau menzolimi kalaulah orang itu awam. Kenapa? Hari ini Bapak percayakan aja sistem ke kami yang nyeting. Kami yang nyeting. Percayakan saja Rp1.000 sekalipun. Kami akan lakukan pemostingan yang terbaik dan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini bicara uang. Hari ini Bapak Ibu tidak paham tentang duit di sini. Kalau di luaran paham dong, karena sudah punya penghasilan miliaran lainnya. Di sini nggak paham, tapi 3-4 bulan ke depan kalau bicara uang pasti akan paham. Entah nyuruh anaknya, entah nyuruh istrinya, entah nyuruh kawannya yang paham. Nah, pas 3-4 bulan paham. Oh iya ya, bener ya. Nah, makasih Pak. Nah, itu yang kami harapkan. Tapi kalau tidak sesuai settingan dan terjadi kezoliman, hilang poin, hilang pin, dan hilang uang, 3-4 bulan kemudian, kok uangnya nggak sesuai dengan yang diomong, kok ininya nggak sesuai, yang terjadi hubungan kemitraan kita akan hancur. Karena ketidakjujuran itu Pak. Nah, itu. Jadi contoh Pak Gani nih, hanya lewat HP sama saya. Saya bilang, Pak Gani untuk saat ini, Pak Gani manut aja dulu dengan sistem. Ya, karena saya founder keliling Indonesia anti kezoliman. Ya, nanti pas kita ketemu di Bangka baru kita clearkan semua, gitu. Nah, akhirnya hari ini awal jumpakan, insya Allah sore nanti kita clearkan pemostingan, poin-poin yang belum. Kenapa? Kalau lewat HP itu sulit Pak. Ya, jadi harus offline. Nah, gitu. Ya, jadi masalah sistem, poin-poin dan uang-uang ini Pak, percayakan ke kami yang ngurusnya. Nanti Bapak akan paham sendiri. Oke? Yang penting adalah angkanya sesuai. Di luar pajak, karena ini kan angka-angka belum dipotong pajak. Nah, pajak kan urusan negara sama kita kan, jadi wajib ada pajak. Oke, jadi cukup dengan satu investor 69 juta, seperti Ustaz tadi. Demplot sudah ada, pembuktian sudah ada, testimoni sudah ada. Ya udah langsung hajar buat acara. Kenapa? Untuk demplot tadi sudah ada bukti. Nah, beda seperti yang tadi, butuh waktu 3-4 bulan karena belum ada bukti. Kita buat bukti dulu. Benar kan Pak? Nah, maka sekarang kalau sudah ada bukti, hajar langsung. Saya siap support. Langsung cari pendana. Sangat rugi loh ngeluarin uang 69 juta, dapat 159 juta, enggak mau. Sangat rugi. Ya, karena ini sudah dilakukan. Bukti-buktinya sangat banyak. Kita keliling pakai mobil keliling-keliling jual tiket. Bukannya kita yang jual tiket, datang ke rumah-rumah jual tiket, bukan. Pakai mesin Pak, pakai mobil. Nah gitu, ya. Nah, terlebih lagi, kalau pupuk modalnya sama, hasilnya sama, wajib pakai organik. Apalagi modal lebih murah, padi Pak. Biasanya modalnya tuh dari pengelolaan lahan dan lain-lain tuh 17 juta 1 hektar. Belum dipupuk, pupuk sekitar 5 juta. Pupuk ya, berarti 23 jutaan. 1 hektar jadi 5 ton aja Pak. Kali 6.000, berapa? 5 kali 6, 30-an juta. Modal 22, untung 8 juta. Itu duit capek Pak, petani Pak. Benar nggak? Lah sekarang dengan organik kita Pak, yang tadinya pupuk 5 juta, ini bisa diminimalisir di bawah 2 juta Pak. Di bawah 2 juta. Bisa kok lihat angkanya, pupuknya butuh berapa tangki. Bisa disesuaikan dengan penggunaannya, bisa dihitung nanti Pak. Kalau kita hitung semua detail sekarang nanti muntah Pak. Nggak dapat esensi yang tujuan utama. Nah, jadi dari pupuk aja dari 3 juta ke 5 juta, belum lagi bicara pestisida, herbisida misalkan butuh. Ya, nah artinya pengurangan sangat banyak. Kalau modal lebih murah dan hasil lebih berlimpah, biasa 1 ton misalkan 1 hektar 5 ton, ini bisa sampai 6 ton. Berarti modal lebih murah, hasil lebih berlimpah. Apa nggak lebih wajib petani kita pakai pupuk organik? Kedua, belum ada saingan. Nih, ada nggak di Bangka saingan pupuk organik yang kita? Kalaulah ada, mereka cara-caranya biasa-biasa aja, pengembangannya lambat. Kita kalau sudah menguasai market Pak, lancar orderan, cuan mengiringi. Yang penting sekarang ini caranya. Kita ngomongin cara, daripada ngomongin produk A, B, 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 C, 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 C. Caranya nggak tahu.
Oke Pak, sepakat. Sekarang mulai pikirkan bagaimana cari camat, lurah, kades, PPL, gapotan, pejabat-pejabat atau yang berpengaruh. Nah itu aja kuncinya Pak. Oke, ada lagi Pak pertanyaan? Yang penting angka Pak, angkanya tahu bahwa kita mengajak mereka investor desa, investor utama dapat penghasilan 154 juta. Kita ngajak investor desa penghasilan 16 juta dalam 1 bulan. Ini 3 bulan karena dia butuh pembuktian dulu. Lah kalau kayak tadi sudah ada bukti, nggak perlu 3 bulan Pak. Iya kan? Iya. Artinya sudah terbukti, sudah jadi contoh. Bapak Ibu beli tiket 1 box 350.000 berhak mendapatkan kesempatan mobil, motor lain-lain dengan pupuk organik nanoteknologi Jepang yang sudah dibuktikan di desa ini. Keren nggak Pak? Nah gitu. Jadi kita punya strategi yang inilah caranya menguntungin mereka. Lah kalaupun kita baru buat 1 acara belum dapat apa-apa, insya Allah dapat umroh. Harus berapa tiket target itu untuk road pertamanya itu harus 4.000 tiket apa? Nah, oke. Ini azan asar, jadi kita lanjut sedikit aja. Target Gebyar kalau mau benar-benar menghasilkan cuan semuanya harus angkanya seperti ini, Pak. Harus ada 1 investor utama sama 24 investor desa. Harus. Kenapa? Karena akan melahirkan 1 reward mobil senilai 115 juta untuk investor utama. Kalau ininya cuma 20 orang, ini cuma 5 orang, nggak tembus Pak angkanya. Target penjualan tiket itu di 5.000, 4.510 kotak. Itu angka target kerja. Dan itu sangat mudah kok, masa nggak ada di desa itu orang punya uang 36 juta. Ya kan?